Baharudin Yusuf Habibie atau yang sering kita kenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang memiliki jiwa patriotisme yang sangat tinggi. B.J. Habibie pernah berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia." Ternyata itu bukan hanya sebuah omongan belaka. Di saat Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, Habibie pun langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestasi tinggi di Jerman Salah satu nilai dasar bela negara yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah cinta tanah air. Adapun salah satu indikatornya yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Hal ini ditunjukkan ketika Habibie diajak pulang ke Indonesia untuk mengembangkan industri-industri yang melahirkan sejumlah perusahaan milik pemerintah. Di antaranya adalah PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta PT Pindad. Habibie melakukan pengembangan industri hingga melahirkan sejumlah perusahaan negara demi memberikan sumbangsi berupa ilmu dan teknologi untuk Indonesia. Seperti itulah sikap yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan rasa cinta tanah air sehingga ia ditunjuk sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia selama 1,4 tahun. Pada nilai-nilai bela negara, B.J. Habibie rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pada poin berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada hal ini, B.J. Habibie mampu menurunkan nilai inflasi rupiah serta mampu membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih maju. Nama Bapak B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Alasan yang mendorong ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Hal tersebut termasuk sikap rela berkorban, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai generasi muda, kita bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan negara. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan, di antaranya meningkatkan literasi dan menjadi pengguna media sosial yang baik. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk berkarya atau bertukar pikiran maupun informasi positif. Salah satu nilai bela negara yang telah dilakukan oleh almarhum Bapak B.J. Habibie yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dengan indikator yang telah dilakukan, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dengan aksi menolak tawaran Jerman untuk menjadi warga negara Jerman dan memilih pulang ke Indonesia untuk mengembangkan industri pesawat di Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi aktif dalam politik negara. Bapak Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang dipilih oleh Hakim Agung yang menggantikan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Salah satu nilai dasar bela negara yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah kemampuan awal bela negara dengan indikator senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan aksi yang pertama, bangun super pagi, beliau rutin ibadah sholat malam dan memulai hari dengan sholat subuh. Yang kedua, pola makan sehat. Beliau selalu membiasakan untuk mengonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, ikan, dan juga susu. Dan yang ketiga, gemar olahraga. Beliau selalu menyempatkan setiap harinya untuk berenang demi menjaga kesehatannya. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Cara yang dilakukan oleh almarhum B.J. Habibie adalah
rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memajukan bangsa negara dengan aksi mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara, sehingga dalam perkembangannya anak bangsa dapat membuat pesawat pertama yang diberi nama N250 dan mengangkasa pertama kali pada Agustus 1995 sekaligus menjadi hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-50.